Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita sudah memasuki di semester 2, tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu anak-anakku? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Pada intinya, teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Teks eksplanasi harus disajikan sesuai fakta dan dijabarkan dengan jelas. Struktur pembangun teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi bertujuan untuk membangun supaya teks eksplanasi ini menjadi runtut dan sistematis. Adapun strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua ada deretan penjelas. Bagian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sebab akibat urutan dari sebuah fenomena yang terjadi. Yang pertama ada urutan sebab, menjelaskan tentang proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, dan yang kedua ada urutan akibat, menjelaskan tentang akibat peristiwa yang terjadi. Dan yang bagian terakhir ada yang namanya penutup atau interpretasi. Pada bagian ini berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Jadi pada bagian ini yaitu menguraikan peristiwa yang disajikan dalam struktur sebelumnya, poin A dan poin B, secara ringkas dan harus sesuai dengan pembahasan. Contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam sampah. Kalian bisa baca sendiri ya, ini pernyataan umumnya. Kalau pernyataan umum tadi menjelaskan tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut. Yang kedua ini deretan penjelasnya, berisi tentang sebab akibatnya, kenapa fenomena alam sampah itu bisa terjadi. Yang terakhir adalah interpretasi atau penutup, ini berisi kesimpulan dari proses kejadian tersebut. Cara memahami teks eksplanasi. Cara memahaminya adalah mencari kata kunci. Apa itu kata kunci? Kita sudah pernah mengenal di materi sebelumnya. Sudah lupa ya? Kalau sudah lupa, Bu Guru akan menjelaskan ulang. Kata kunci adalah kata yang sangat penting dan berupa kata ya, cirinya, bukan berupa kalimat. Cirinya, biasanya katanya tersebut diulang-ulang di setiap paragraf dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Perhatikan teks berikut. Ada suatu bacaan yang akan saya bacakan. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang akan diterima semakin sedikit. Kalor itu nama lainnya panas. Kata kunci tersebut adalah, yang pasti adalah kalor, karena diulang-ulang di setiap kalimatnya. Kalor dan suhu, boleh lagi energi juga boleh, dan lain sebagainya ya. Kita dapat memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Kita membuat pertanyaan ya, misalnya apa yang dimaksud dengan kalor?
Kita jawab di atas tadi bacaannya sudah ada. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Yang kedua, kamu bisa membuat pertanyaan bebas ya. Kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi membuat kalimat pertanyaan ini bisa menggunakan 5W1H. Masih ingat kan materi yang sebelumnya? Ada apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, di mana. Nah, tergantung bacaannya yang kamu baca di paragraf teks eksplanasi tersebut. Terus kamu buat kalimat pertanyaan dan cari jawabannya di bacaan paragraf tersebut. Selain itu kita harus meringkas teks eksplanasi, yaitu menyajikan isi teks eksplanasi secara singkat. Caranya adalah pertama kita membaca terlebih dahulu bacaannya. Setelah dibaca, kita cari ide pokoknya yang penting-penting. Nah, ide pokok itu kita sambungkan menjadi satu paragraf utuh. Selanjutnya ada yang namanya menyimpulkan teks eksplanasi. Yang namanya menyimpulkan itu inti atau kesimpulan dari teks yang dibahas. Intinya tuh bahas apa sih? Gak usah banyak-banyak. Ini cara membuat ringkasan dan kesimpulan teks eksplanasi. Ini ada ya caranya. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Yang kedua mencatat gagasan utama atau ide pokok di setiap paragraf. Yang ketiga ubahlah gagasan utama tersebut menjadi kalimat efektif. Dan yang keempat, rangkailah kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang terakhir, menggunakan kosakata baku dan ejaan yang disempurnakan ya, sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut. Ini ada suatu bacaan. Nanti kalian disuruh membuat ringkasan dan kesimpulan. Beda ya, ringkasan sama kesimpulan. Kita baca dulu bacaannya. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan secara tepat dan digunakan secara internasional, yaitu namanya termometer. Termometer ini memiliki satuan standar antara lain bisa Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menggunakan termometer ya. Jadi ringkasannya adalah, ini tadi bahas apa? Bahas suhu. Jadi ringkasannya adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur menggunakan termometer. Ada banyak ukuran mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Kalau kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang digunakan yang lebih umum adalah Celsius. Kalau ringkasan, kita menyajikan isi teks secara singkat. Kalau kesimpulan, itu kan inti dari suatu bacaan, pakai ditambahi kata jadi bla 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 bla, bahas apa tadi. Paham? Kalau belum paham nanti dibaca tulisannya dulu ya. Selanjutnya adalah menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran atau mind map bisa yang pakai gambar-gambar itu loh, atau diagram kotak-kotak boleh, atau kalau main bebas bisa gambar-gambar pohon, awan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu menentukan ide pokok teks. Yang kedua mencatat kalimat penjelas dalam bentuk poin-poin. Yang terakhir adalah tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas dalam suatu bagan peta pikiran.
Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, harus membaca judul teks terlebih dahulu. Yang mana itu judul? Di sebelah atas sendiri sebelum beberapa paragraf. Biasanya dicetak dengan huruf besar dan tebal. Untuk apa kita harus membaca judulnya? Untuk kita mengetahui gambaran informasi bacaan tersebut itu intinya tentang apa sih, bahas apa. Jadi kita yang pertama itu harus baca judul. Dengan kita mengetahui judul, oh berarti nanti kita akan bahas ini. Secara tidak langsung kita sudah berpikir, oh yang dibahas ini berarti nanti kira-kira ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Sampai di sini paham anak-anakku? Jika belum paham, bisa bertanya kepada Bu Hidayah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.